Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa memberikan penjagaan dan semoga senantiasa kita diberikan kesehatan sehingga terus bisa mencari ilmu dengan jalan apapun, entah itu dengan datang ke majelis, dengan mendengarkan ceramah di radio, dengan menonton kajian di YouTube, di media sosial yang lain. Insya Allah itu semua adalah ilmu. Hadirin dan pemirsa yang kami hormati, dosa selanjutnya masuk dalam bab ke-30 dalam kitab Al-Kabair. Termasuk dosa besar yang lain adalah banyaknya berdusta. Ini jika mengacu pada firman-Nya Allah sangat banyak sekali. Fanaj'a ala laknatullah alal kadzibin. Jadi lalu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Jadi laknat ini bahasa yang mengerikan. Bahasa jika di masyarakat kita, kata-kata laknat ini kata-kata yang sadis, kata-kata yang kejam. Terlaknat kamu. Nah, jadi Allah ada orang yang meminta laknat supaya Allah menimpakannya kepada orang-orang yang dusta. Bukan yang lain, tapi orang yang dusta. Kutilal khorrosun, terkutuklah orang-orang yang dusta. Selain dilaknat, dia terkutuk. Nah, ini sudah bahasa-bahasa mengerikan ini maknanya. Jadi selain dilaknat, dikutuk, terlaknat, dan terkutuk. Nah, jadi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, riwayat Abdullah bin Mas'ud, inna sidqa yahdi ilal bir. Ini hadis yang masyhur, hadis yang sering kita dengar. Jadi kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Tapi kemudian wa innal bir yahdi ilal haq ilal jannah. Kebaikan menunjukkan ke surga. Maka dari itu ketika orang itu jujur, maka dia akan selalu di dalam kebaikan. Dan ketika orang itu sudah dalam kebaikan, maka insya Allah Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Wa ma yazalu rajul yasduku. Ya. Kemudian ada orang yang jujur. Ya. Wa yataharra asidqa hatta yuktabu indallah siddiqan. Nah, jadi seseorang itu akan terus berlaku jujur dan berhati-hati agar selalu jujur, sehingga ia ditulis oleh Allah sebagai seorang yang sidik atau orang yang jujur. Nah, sebab ia terbiasa jujur sampai Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin sebelum diangkat menjadi Rasul. Sebab apa? Sebab kejujurannya. Nah, di masyarakat kita ketika ada orang jujur, ya dia sudah terkenal jujur. Ketika ada berita negatif, ketika ada kabar burung, ketika ada kabar yang belum jelas, maka orang akan bilang, wah, masa sih? Apa iya dia seperti itu? Nah, sebab apa? Dia sudah terkenal kejujurannya. Nah, jadi ketika mungkin maaf sekali dia berbuat bohong, dusta, terkadang banyak orang yang nggak percaya. Sebab apa? Dia sudah terkenal jujur. Nah, wa iyyakum wal kadzib. Nah, tapi takutlah kalian kepada sifat kadzib, dusta. Kenapa? Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Nah, dusta itu menunjukkan kepada kedurhakaan. Kemudian wa innal fujur yahdi ilan nar. Jelas lawannya kebenaran. Kalau orang itu sudah ke dalam kedurhakaan, maka ia akan diajak oleh setan untuk ke neraka. Wa ma yazalur rajul yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktabu indallahi kadzaban. Jadi kalau ia sering berdusta, membiasakan diri sering bohong, sehingga Allah sendiri yang menulis di Lauhul Mahfud dia sebagai orang yang kadzab atau pendusta. Sehingga di masyarakat kita sering
wah dia itu omong kosong, dia itu pembohong, dia itu pendusta. Meskipun yang dia katakan itu jujur, orang tidak akan percaya. Sebab apa? Dia sudah termaktub, dia sudah distempel, sudah dicap orang yang sering dusta, orang yang sering bohong. Maka orang yang lain pun tidak percaya meskipun dia berkata jujur. Saking apa? Saking terbiasanya dia dalam berbohong. Nah, ini hati-hati. Nah, sampai dusta ini termasuk ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik. Nah, jadi kalau kita dengar kata munafik ini juga mengerikan juga ini. Ya, kalau kafir jelas dia sudah mengingkari Allah. Kalau munafik ini dia Islam, dia mengerjakan sholat, dia puasa, dia muslim, tapi dia dusta, dia khianat, nah, dia tidak bisa dipercaya. Nah, bahkan munafik ini kelak sisanya akan lebih pedih. Sebab apa? Ketika dia berikrar iman, nah, tapi dalam hatinya dia berdusta. Nah, lisannya mengatakan yang benar, tapi dalam hatinya dia menghendaki sesuatu yang salah. Nah, jadi termasuk munafik ini luar biasa sekali. Nah, jadi sampai dulu ketika tokoh munafik yang sangat terkenal pada zaman Rasulullah, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini terkenal tokoh munafik. Ketika itu Rasul tahu kalau dia itu munafik. Dia hanya ikut Rasulullah hanya cari muka. Sebenarnya dia ingkar, dia malas, dia pendusta. Tapi ketika hendak ditegur oleh Rasul, dilarang oleh Allah. Kenapa? Biarkan saja sudah. Aku saja nanti yang akan membalas. Nah, sampai seperti itu. Dia tidak diberikan peluang untuk dimaafkan. Sebab apa? Dia sadar jika dia itu memang dusta. Dia sadar. Nah, dia hanya menjadikan kedok Islamnya supaya untuk cari muka dan sebagainya itu tadi. Maka dari itu munafik ini sebenarnya lebih mengerikan daripada sifat kekafiran. Nah, sebab apa? Dia menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya, atau bisa dikatakan ular berkepala dua. Nah, jadi di sisi lain dia A, tapi sebenarnya dia B. Nah, jadi pandai mengelabui seseorang. Nah, termasuk itu tadi, dia sering dusta, sumpah palsu, diberi amanah berkhianat, ketika janji dia sering mengingkari, ya, dan sebagainya. Jadi ini termasuk tanda-tanda kemunafikan. Maka dari itu kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam doa-doa kita untuk meminta perlindungan dari Allah minan nifaq, dari hati yang diselimuti sifat kemunafikan. Jadi memang manusia itu tak akan luput dari sifat kemunafikan. Namun kita harus terus berlindung, terus meminta perlindungan dari Allah supaya kita tidak terjerumus, tidak terbiasa dalam sifat kemunafikan yang dalam bab ini adalah berdusta atau sering berbohong. Sebab apa? Jika dusta dan bohong itu ia lakukan sekali, maka dia akan melakukannya dua kali. Sebab apa? Dia akan melakukan kebohongan atas kebohongan pertama yang ia lakukan. Terus seperti itu ia lakukan. Jadi naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.